Nah, Mas ini terus dengan adanya kendala itu apakah Mas Sugengnya itu drop untuk beternak sapi atau justru makin semangat, Mas? Tidak drop lah, makin semangat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur Om Jon Ngaritan dimanapun panjang berada. Salam ngarit, salam ngosek, esek dari Blitar Utara. Lur, di kesempatan di video kali ini Om Jon berkunjung ke kandang sapi milik Mas Sugeng, dimana Mas Sugeng ini baru saja membeli darah. Ini berapa harga pembeliannya dan pengalaman Mas Sugeng beternak sapi. Mari kita langsung bertanya-tanya ke Mas Sugengnya, dulurku. Selamat siang Mas Sugeng. Selamat siang. Nah, ini kita sudah bersama Mas Sugeng, Mas. Mas, ini informasinya Mas Sugeng baru saja membeli sapi, Mas ya? Iya, baru beli nih. Ini pembelian harga berapa, Mas? 17 masih darah, Mas? Masih darah, kata orangnya sih penting 2 bulanan. 2 bulanan. Nah, 2 bulan. Terus kalau menurut Mas Sugeng sendiri kan biasanya kebuntingan di bawah 3 bulan itu kan belum bisa dicek, Mas ya? Iya. Kalau Mas Sugeng sendiri melihat dari sapinya ini, apakah kira-kira IB-nya itu jadi, Mas? Insya Allah jadi. Itu bisa dilihat dari apanya, Mas? Kelihatan bulunya itu klemis sama belah leher sini, kalau di ini kan rontok gitu. Oh, itu Mas Sama ya. daunnya sini agak besar. Nah, itu ciri-ciri fisik ketika sapi itu bunting muda, bisa dilihat perubahannya di situ, Mas ya. Iya. Mas, ini kalau boleh tahu pengalaman Mas Sugeng dalam beternak sapi ini kira-kira sudah berapa tahun, Mas? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun, Mas. Oh, sejak di sini atau sebelumnya sudah pernah, Mas? Sudah dulu. Oh, dulu juga sudah. Di rumah orang tua sana. Kalau di sini masih 2 tahunan, Mas ya? Iya, kurang lebih 2 tahun. Mas, terus kemarin itu selama beternak 2 tahun ini untuk ternaknya khusus indukan atau pernah jantan juga, Mas? Pernah jantan juga. Pernah jantan juga, Mas ya? Kalau menurut Mas Sugeng sendiri enak beternak jantan atau indukan ini, Mas? Kalau dihitung-hitung ya sama aja, tapi kalau lebih banyak keuntungan cepat yang betina. Malah cepat betina, Mas ya? Kalau nanti kan kalau udah didik, kalau jadi kan dapat anak gitu. Nah, ini lor. Jadi buat sistem investasi kalau kita di desa itu enak yang indukan itu, Mas ya. Iya. Sekali modal kalau punya rezeki bisa berkembang jadi banyak itu, Mas ya. Nah, iya, betul. Mas, terus ini kalau di sini untuk sistem pemberian pakannya betina itu apa juga menggunakan comboran, Mas? Comboran bisa pakai katul sama air. Kalau kurang nyaman ya pakai garam sedikit gitu. Oh, cuma katul sama air, Mas. Iya. Terus ini kebetulan Mas Sugeng sendiri ini pekerjaannya juga giling padi, Mas ya. Iya. Jadi untuk bekatulnya nggak usah beli itu, Mas ya. Bisa beli, punya sendiri sudah. Punya sendiri, Mas ya. Iya. Terus Mas, misalkan nanti ada teman-teman di sekitar Blitar sini mau yang pesen katul itu bisa toh, Mas? Insya Allah bisa. Ada nomor yang bisa dihubungi, Mas? Ada. Berapa, Mas? 085 085 853 853 933 933 192. 192. Nah, ini siapa tahu nanti ada teman-teman yang mau cari bekatul, Mas ya. Nanti di area Blitar atau sekitarnya bisa menghubungi Mas Sugeng, dulurku. Nanti bisa juga dikasih contoh untuk bekatulnya, Mas ya. Iya. Ada kan, Mas ya stoknya. Nah, ini nanti kita coba lihat juga, Lur. Nah, dan ini untuk contoh bekatulnya seperti ini, Lur. Nah, ini agak kasar, Mas ya. Iya, Nah, kalau seperti ini harganya per kilo pinten, Mas Geng? 22, Mas. Oh, 2.200 per kilo, Mas ya. Per kilo. Nanti misalkan ada teman-teman yang pesen bisa, Mas ya. Iya. Bisa. Nanti bisa menghubungi ke nomor yang tadi, Mas ya. Iya, iya. Nah, ini Lur untuk contoh bekatulnya dengan harga 2.200 per kilo seperti ini, Lur. Nih. Terus ini selama beternak yang ada di kandang ini sudah berjalan 2 tahun, apa pernah menemui kendala, Mas? Sudah kemarin sudah beranak 2, kedua itu yang yang umur 7 bulan Keguguran itu, Mas. keguguran. Keguguran. Nah, itu kira-kira kenapa, Mas, kegugurannya, Mas? Keguguran itu sih kurang tahu, kalau
makanannya sih sama saja, tapi kemarin cuma dikasih itu daun pepaya. Oh, daun pepaya itu setelah itu terus terjadi keguguran itu atau gimana? Sebelumnya. Oh, sebelumnya. Nah, sebelumnya saya cek pakai mantri kan. Iya. Nah, itu perkiraan umur pedet 6 bulan, terus tambah 1 bulan lagi, itulah keguguran tuh. Keguguran itu. Iya. Berarti kemungkinan waktu keguguran itu usia kebuntingannya sekitar 7 bulan Mas ya. 7 bulan. Nah, Mas ini terus dengan adanya kendala itu apakah Mas Sugengnya itu drop untuk beternak sapi atau justru makin semangat Mas? Tidak drop lah, makin semangat saja. Makin- Kemarin ya waktu 1-2 hari emang ya terasa gimana gitulah, tapi ya buat apa kalau diterus-terus dipikir kan nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya Mas ya. Mending kita lanjut ngarit saja, siapa tahu belakangnya nanti nemu rezeki lebih gitu Mas ya. Iya. Nah, ini mantap. Cuma kemarin ya agak trauma sama sapi, kemarin saya jual karena agak trauma lah. Trauma Mas ya. Nah, Padahal itu kemarin yang keguguran itu di sini beranak masih 1 kali. 1-2 kali. Sudah Kemarin. 2 kali. 2 kali sama yang keguguran itu Mas. Iya. Dulu belinya darah atau sudah Darah. indukan? Juga darah Mas. Iya. Nah ini jadi kadang itu dipikirnya beternak sapi itu mudah, tinggal perawatan ini, tapi kalau belum rezeki kadang juga kita menemui kendala juga Mas ya. Iya. Jadi Kemarin, juga waktu bunting 6 bulan ada orang kesini dikasih mahar berapa? 26. oh sudah sempat ditawar 26. 26. Itu ketika bunting 6 bulan. Nah, Tapi 6 bulan. ternyata belum mau dijual, namun belum rezekinya, akhirnya anaknya keguguran itu Mas Iya. ya. Kan ininya mau bikin indukan kan. Iya. Sapinya kan bagus gitu. Kalau boleh tahu, kalau di kandang ini biasanya untuk sapinya itu dikasih nama apa enggak Mas? Kasih apa? Dikasih nama. Oh, iya. Oh iya Mas. Kalau yang sudah dijual kemarin namanya siapa Mas? Itu Manuhara kemarin. Manohara. Iya. Terus untuk yang baru ini Mas? Yang baru ini Gisel. Nah ini Gisel lah. Ini namanya Gisel lur. Iya. Nah, Baru ini. 5 harian lah ini. 5 harian di sini Mas ya. Kurang lebih seminggu. Nah ini mantap. Nah ini Hanya menyinggung Gisel enggak lah. oh, enggak ya Mas. Enggak. Ini hanya sekedar nama Mas Sekedar ya. Nama aja. Nah sekedar nama. Kan saya namakan udah 1 mingguan. Kalau Gisel kan baru-baru ini. Iya iya. 3 hari. Ini memang dulu sudah berencana mau dikasih nama itu Mas ya. Iya. Kebetulan juga di berita-berita ini Nah. lagi booming juga Mas ya. Iya itulah. Nah ini Mas ini izin untuk melihat sapinya dari belakang Mas ya. Ya boleh. Nah oke lur, ini kita coba lihat Gisel sapi yang ada di kandang Mas Geng seperti apa. Nah ini sapinya dari samping lur. Ini informasinya sudah IB 2 bulan. Dengan ciri-ciri dari pengalaman yang sudah ditekuni Mas Geng, kemungkinan besar lur ini sapi ini IB-nya jadi. Terus untuk harga pembeliannya sekitar 1 minggu yang lalu Mas ya. Sekitar 1 minggu yang lalu ini dibeli dengan harga 17 pas Mas ya. 17 modelnya seperti ini. Ini kalau menurut saya cantik lur. Nah ini cukup cantik. Siapa tahu bisa menjadi referensi buat sedulur semua yang sedang cari sapi. Ketika jenengan punya uang sekitar 17-an juta, nanti bisa dapat calon indukan yang modelnya seperti ini lur. Ini cukup cantik. Ini kita coba langsung ke belakang lur. Nah ini lur, ini untuk kaki-kakinya juga cukup besar, kemudian juga lumayan tegak. Dan ini, nah ini yang saya suka ini lur, ini belakangnya lebar ya Mas ya. Ini belakangnya lebar. Ini mantap ini lur. Nah ini seperti ini dulurku.
ketika nanam ngeriting. Nggih. Nah, ini posisi dari depan, Lur. Untuk kandang sapinya ini sendiri ini berkapasitas 4 ekor, Lur. Nih. Nah, ini. Ya. Mas, ini terima kasih banyak Mas ya, saya sudah diizinkan untuk berkunjung ke sini. Saya doakan semoga saja untuk sapi yang ada di sini nanti proses kehamilan sampai beranaknya nanti lancar, dan kemudian juga nantinya untuk sapinya bisa tambah lagi Mas ya. Intinya nggak usah disesali yang sudah berlalu, biarkan berlalu. Ini tetap semangat untuk ngarit Mas ya. Nah, ini Lur, mungkin cukup sampai sekian kesempatan di video kali ini. Salam sukses peternak sapi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.